Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang kayaknya akrab banget ya buat kita semua. Pikiran yang rasanya nggak pernah mau istirahat, apalagi pas kita udah dewasa. Yuk kita cari tahu bareng-bareng gimana caranya biar pikiran kita bisa sedikit lebih tenang. Pernah nggak sih ngerasain ini? Malam udah larut, badan udah capek banget, pengennya tidur. Tapi pikiran kita malah baru mulai maratonnya, justru makin rame. Tiba-tiba aja pikiran kita loncat ke semua kerjaan yang belum kelar di kantor. Terus ganti lagi topiknya. Sekarang mikirin soal tanggung jawab ke keluarga, khawatir sama ini, khawatir sama itu. Dan akhirnya mendarat di skenario-skenario masa depan yang ya ampun belum tentu juga kejadian. Rasanya kepala tuh penuh banget kan? Nah, inilah dia yang sering kita sebut pikiran yang gak pernah tidur. Ini pengalaman yang umum banget, tapi seringkali bikin kita ngerasa sendirian. Dan kalau kamu sering banget merasakan ini, aku mau kamu tahu satu hal yang paling penting. Kamu tuh nggak sendirian. Banyak banget orang dewasa di luar sana yang ngalamin hal yang sama persis kayak kamu. Oke, sekarang ayo kita luruskan satu salah paham yang besar banget. Overthinking itu bukan tanda kamu lemah. Justru sebaliknya, ini adalah sisi lain dari sebuah kekuatan. Kita kan seringnya nyalahin diri sendiri ya. Mikir, aduh kok aku lemah banget ya? Atau kenapa sih aku cemas terus? Padahal, coba deh kita lihat akarnya. Seringnya, ini semua muncul dari rasa tanggung jawab kita yang begitu besar. Makin dewasa, makin banyak yang kita peduliin, dari kerjaan sampai keluarga. Nah, kutipan ini kena banget kan? Ini bukan soal kita ingin atau mau mikirin semuanya, tapi lebih ke perasaan harus. Ada desakan dari dalam diri untuk mastiin semuanya baik-baik aja. Tapi, disinilah letak ironisnya. Usaha kita buat mengontrol segalanya lewat pikiran justru malah bikin kita kehilangan kendali atas ketenangan diri kita sendiri. Overthinking itu ngejebak kita. Pikiran kita sibuk banget ngulang-ngulang penyesalan di masa lalu yang nggak bisa diubah, sama cemas soal masa depan yang nggak bisa kita prediksi. Rasanya sibuk banget di dalam kepala, tapi sebenarnya kita nggak kemana-mana. Kita cuma diem di tempat. Dan inilah yang bikin energi kita terkuras habis. Badan kita mungkin lagi duduk santai di rumah, tapi pikiran kita, wah udah jalan-jalan kemana-mana. Kerapat besok pagi, ke obrolan minggu lalu. Keterpisahan ini yang bikin kita capek, bahkan pas kita lagi nggak ngapa-ngapain. Jadi gimana caranya kita keluar dari jebakan ini? Jawabannya sebetulnya sederhana, tapi memang butuh latihan, yaitu kembali ke satu-satunya waktu yang benar-benar kita punya, saat ini. Ini poin kuncinya. Kita nggak bisa maksa pikiran kita buat berhenti. Semakin dilawan, dia akan semakin kuat. Caranya adalah dengan lembut, pelan-pelan mengalihkan perhatian kita. Kayak kita mindahin sorotan senter dari satu benda ke benda lain di ruangan yang gelap. Yuk, coba cara yang paling simpel. Cukup tarik napas pelan-pelan. Rasain udaranya masuk dan keluar. Sadari satu hal, aku masih di sini. Latihan kecil ini adalah jangkar yang kuat banget untuk narik pikiran kita kembali ke tubuh kita. Nah, kalau kita udah berhasil balik ke saat ini, langkah selanjutnya adalah mengubah cara kita memandang pikiran-pikiran yang datang silih berganti. Metafora ini bagus banget buat ngegambarin idenya. Bayangin aja, pikiran kita tuh ya kayak awan di langit. Ada yang datang, terus nanti juga pergi. Tugas kita bukan untuk mengejar atau melawan setiap awan yang lewat. Jadi, ini adalah pergeseran cara pandang yang fundamental. Kita berhenti memperlakukan setiap pikiran yang muncul sebagai masalah darurat yang harus segera diselesaikan. Sebaliknya, kita melihatnya hanya sebagai sebuah pikiran, sesuatu yang muncul dan nanti juga akan berlalu sendiri kalau tidak kita kasih perhatian berlebih. Pada akhirnya, mengurangi overthinking itu adalah soal berbaik hati pada diri sendiri dan menyederhanakan fokus kita. Overthinking kan bikin kita pengen lihat seluruh peta perjalanan hidup sekaligus. Ya jelas melelahkan. Padahal kita sebetulnya hanya perlu fokus pada satu langkah kecil di depan kita. Bukan 10 hal, cukup satu. Apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini? Dan mungkin inilah kalimat paling menenangkan yang bisa kita bilang ke diri sendiri di akhir hari. Ini pengingat bahwa kita nggak perlu menyelesaikan semua masalah dunia dalam satu malam. Cukup dengan apa yang sudah kita lalui hari ini. Jadi nanti malam, kalau pikiran mulai ramai lagi, coba deh tarik napas dan bisikan ke diri sendiri, hari ini sudah cukup.